Assalamualaikum. Ini saya nemukan salah satu ustadz favorit saya dari United Kingdom, namanya Ustadz Muhammad Tim Hambal. Dia ini dulunya mu'alaf, kalau nggak salah umur 12 atau 15 tahun masuk Islam, kemudian memperdalam Islam hingga sampai ke Madinah University di Saudi. Dan pulang ke UK, dia menjadi ustadz. Nah, ini sekarang dia membahas tentang riba is not just interest. A very important reminder. Jadi, riba itu bukan cuma bunga, gitu. Oke, sekarang kita dengar ini ya. Dia ngomong apa? Yuk, bismillahirrahmanirrahim. After Allah subhanahu wa ta'ala mentioned as-sadaqat, and sadaqat is the true reason for your wealth to be multiplied. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang sodako, bahwa sodako itu adalah alasan utama kenapa kekayaan kamu, harta kamu itu berlimpah. Allah mentioned the false and evil riba. Allah juga menyebutkan kepalsuan dan kejahatan riba. The riba which does not multiply your wealth but only Jadi riba itu tidak membuat Anda lebih kaya, tetapi malah tidak menambah kekayaan Anda, tapi menambah punishment, hukuman buat Anda. multiplies your punishment. And this here, the riba, the reason I don't like to use the word interest and I like to use the word riba is actually that there are things that people may call interest which are not riba in Islam. Oke. Dia lebih suka memanggil riba karena ada orang menyebut interest, tapi ternyata bukan riba dalam Islam. Ini cuma masalah omongan saja ya, istilah saja. And there are things which may be riba in Islam that people don't call interest. Dan ada riba dalam Islam yang tidak disebut interest atau bunga di hal-hal yang itu orang-orang panggil hal-hal yang umum, maksudnya itu orang umum tidak manggil itu riba, tapi interest, tapi sebenarnya interest belum tentu riba, gitu maksudnya. Jadi riba itu terminologi Islam ya. Because riba is an Islamic terminology which has its rules to it. Karena riba itu terminologi Islam karena ada hukumnya di situ. And there are two types. There's riba al-fadl and riba al-nasi'ah. Jadi ada dua tipe riba ternyata, riba al-fadl dan riba al-nasiyah. There's the riba al-fadl, like gold for gold and silver for silver and so on. Oke, riba al-fadl itu seperti emas dengan emas, perak dengan perak. When it's not hand for hand in the same sitting. Yaitu emas dengan emas harus ditukar satu dengan satu, hand to hand, jadi on the spot, jadi harus sama-sama pegang barangnya. مثل Equal for equal ya. مثل يعني equal for equal. That's a type of riba. Ustadz Almir Koran. And if you said interest, people would not think of that. Any old gold for new gold, people would not call it interest. Ya, jadi kalau kamu membeli emas lama dengan emas baru itu nggak disebut berbunga kalau menurut orang. Itu cuma istilah aja ya. Padahal dalam Islam itu nggak boleh. Does that make sense? If I went to the jewelry shop and said, I have here some old gold, how much of it can I use to buy this new gold? And he says, okay, you're going to buy 50 grams of new gold. Just pay me 70 grams of your old gold. Jadi misalnya kita ke toko permata ya, kemudian kita mau jual 50 gram emas kita, emasnya udah lama, ingin membeli emas baru. Kemudian orangnya akan bilang, oke, kamu bayar aja dengan 70 gram emas lama, kamu bisa membeli emas baru sebanyak 50 gram. Would anyone call this interest? Apakah orang akan memanggil ini ada bunganya? Yet it's riba in Islam. Ini riba dalam Islam. So be careful. Oleh Almir Koran ya. Jadi hati-hati, riba itu adalah terminologi. Jadi lebih tepat kita sebut riba, jangan disebut bunga atau interest. About the fact that riba is a terminology, a specific terminology, right? Jadi ini terminologi yang spesifik ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita bicara jangan bilang bunga, tapi bilang aja riba. Lebih tepat begitu. As for the riba that was yani riba an-nasi'ah, the riba that Jadi ada riba an-nasiyah. Jadi riba yang sudah diketahui sebelumnya. was known before, that is
the idea of what? Of accepting an increase in return for a delay in payment. Nah, riba anasia itu seperti kita beli rumah. Jadi kita menerima, kita bayarnya lebih mahal karena ada waktu, ada delay waktu untuk melunasi itu. That's the general overview of it. In other words, I will pay you later, and in return for that, I will pay you more money than what I borrowed from you. Or what. Jadi ini saya akan bayar kamu nanti ya uangnya lebih banyak daripada uang yang saya pinjam dari kamu atau yang saya ambil dari kamu karena ada jangka waktu tadi. I took from you. And it has suwar kathira, many different types of ruling. Jadi ada beberapa ruling, ya ada beberapa persyaratan di sini. Many people don't understand what riba is. Banyak orang yang nggak ngerti riba itu apa. They fall into it without understanding it. Dan mereka jatuh ke dalam riba tanpa mengetahuinya, tanpa memahaminya, bahwa mereka salah. And wallahi, riba has destroyed our society and it's Dan riba telah merusak society kita. Everywhere. From the student loans through to the people's credit cards. Dari mulai pinjam student loan untuk belajar ya, pinjaman untuk belajar sampai credit card. People's the banks, people's transactions, the money they spend, so many things that riba, mortgages. Terlibat riba, misalnya mortgage itu membayar cicilan rumah. That riba is involved in. And ultimately this riba, it destroys a person. Dan pada akhirnya riba ini akan menghancurkan orang itu. Ketika seseorang tiba di hari kiamat, person comes yawmul qiyamah, they will come like a one who is possessed. Dia akan seperti orang yang kemasukan setan. Ini ada di surat Al-Baqarah. Saya pernah membawakan, kalau nggak salah ayat Al-Baqarah berapa ya? Al-Baqarah 278 kalau nggak salah itu. By the shaitan. Another doubt people brought about riba, they said, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل. Keraguan orang-orang tentang riba itu. Riba. They said, look, riba is an essential part of trade. What do you say people say today? They say you cannot escape it. Look, riba is just, everybody does it. Nah, banyak orang bilang, ya kita nggak bisa lari dari riba, semua melakukan riba. Jadi benar yang saya temukan ya jadi ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Oh, you have believed, fear Allah and give up what remains to you of interest, if you should be delivered. Ya, hai orang-orang beriman, takutlah pada Allah dan tinggalkan sisa riba, agar kamu menjadi orang yang beriman. Fa'ilam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. And if you do not, then be informed of a war against you from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principle. Thus, you do no wrong, nor are you wrong. Artinya, jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulullah akan memerangi kamu. Jadi ini ancaman sangat keras sekali pada orang-orang yang terlibat riba. Semoga kita terlindung, dan kalau merasa terlibat, ya kadang-kadang terus terang seperti saya mau tidak mau di sini harus menggunakan kredit card ya harus banyak-banyak sodako, tidak mengambil interestnya, kemudian zakatnya, jadi harus banyak menyucikan harta agar tidak mendapat dosa ya gitu. Dan itu tadi, jadi kalau kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Tapi kalau kamu bertaubat, kamu bisa ambil pokoknya aja, modalmu awal itu tadi. Jadi kamu tidak bersalah dan kamu tidak zalim dan tidak dizalimi gitu. The Prophet ﷺ included in riba the one la'ana Rasulullah SAW آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقالهم سواء. Jadi Rasulullah SAW itu curse itu
bahasa Indonesia itu mengutuk orang yang terlibat First, riba. the one who takes riba and the one who gives riba. Yaitu ada kalau nggak salah 4 atau 5. Ya pertama adalah orang yang mengambil riba, kedua adalah orang memberi riba, And the one who writes tiga adalah orang yang menulis riba. Jadi transaksinya termasuk kalau sekarang mungkin nggak ditulis, tapi sistemnya pakai komputer itu. riba. And the one who witnesses riba. Dan siapa yang menyaksikan riba? Ya menyaksikan riba ya orang-orang yang di perbankan, ya termasuk yang yang menandatangani ya. And he said all of them are the same. Semuanya sama. All of them are the same. Now, subhanAllah, if you think Semua dikutuk. Makanya saran saya kalau Anda sekarang bekerja di perbankan konvensional, cepat-cepat keluar, cari yang lebih halal gitu. about that, all of them are the same. That means even signing a contract which has riba in it. Ya tuh, jadi semuanya sama, bahkan ketika kita menandatangani kontrak yang ada ribanya. So signing a contract which says, if I don't pay by the end of the year, I will pay riba is Bahwa misalnya kontraknya itu mengatakan kalau saya tidak membayar, misalnya contohnya pada akhir tahun ini, saya akan kena riba. the same as if you took riba yourself. Sama seperti kamu mengambil riba sendiri. All of them are the same. Hum sawa, all of them are the same. So it's really important to understand. And the shubha is what? You can't survive. Life cannot go on. Trade cannot go on without riba. Dan banyak orang yang menganggap kita tidak bisa bertransaksi, hidup itu tidak bisa lepas dari riba. But there's a big difference. Tapi, Allah tapi besar sekali perbedaan antara riba dengan transaksi biasa, jual beli biasa. Allah membuat jual beli, transaksi jual beli itu halal, dan Allah membuat riba itu haram. made trade halal and Allah made riba haram. And here there is a fundamental principle. What is it? It is the principle that al-aslu fil buyu', the principle of transaction. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting sekali, bahwa prinsip transaksi itu Buying and selling is their halal. membeli dan menjual itu halal. Somebody asks you, am I allowed to sell fruit? Halal. Am I allowed Kalau misalnya ada yang tanya, boleh nggak saya jual buah halal? Kamu boleh beli dan to buy and sell things? Am I allowed to trade? Am I allowed to sell ya semua itu boleh halal semua. currency? Am I allowed to? The first ruling is what? Basic prinsip pertama itu halal. Jadi trade itu transaksi jual beli pada dasarnya itu halal, gitu ya. Halal, except the things that Allah made haram. Kecuali yang Allah membuatnya haram. Jadi ya, itu kalau transaksi muamalah itu pada dasarnya semua halal, kecuali Allah mengharamkan. Jadi sebenarnya banyak sekali yang halal, yang haram itu sedikit. That buying and selling is allowed. Ya, sebaliknya ini membeli dan menjual itu diizinkan. Except what Allah, the limited number of things that Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam told us are haram. Kecuali sedikit yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini sebaliknya kalau jadi ini ini di fikih ya. Jadi kalau muamalah itu pada dasarnya semua halal kecuali yang diharamkan. Ya, sebaliknya ibadah itu haram kecuali yang dihalalkan. Ya, jadi itu ada perbedaannya dalam segi fikih ya. And one of the fundamental things that Allah told us are haram is riba. Also, Dan salah satu hal yang fundamental yang diharamkan oleh Allah adalah riba. He told us that gambling Seperti juga judi itu haram. is also haram, right? We've heard about gambling, we've heard about riba. So those are two fundamental things that are prohibited in transactions. Jadi dua hal ya, riba dan judi. Untuk transaksi yang haram di situ, riba dan judi. But the basic idea of what you're allowed to buy and sell and how you buy and sell is a matter where Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy. Jadi pada dasarnya Allah membuatnya mudah sekali untuk jual beli itu. There are certain things, limited situations where Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for us. Dan ada beberapa hal yang dimudahkan oleh Allah, misalnya taqsid, for example, doesn't fall under riba, where somebody says, I will pay you in installments. Ya,
Nah, kalau misalnya kita menyicil itu tidak riba, we agree a price, or asalkan harganya itu tidak dinaikkan ya. Misalnya saya pinjam 100.000 sekarang, kemudian saya cicil 10.000 per bulan sampai 10 kali, itu tidak riba. Atau saya bayar dengan cash. I pay you in cash, we agree a price. But Ya, they dengan harga yang tidak ada kenaikannya, itu boleh. don't increase it, and it doesn't increase month by month, it doesn't change. Just say, look, Tidak ada naik turunnya berdasarkan setiap bulan atau tahunnya ya. Tidak ada perubahan. it's cash price or there's an installment price. Jadi kita bisa tanya ini cash price, kontan maksudnya, ataukah installment price, nyicil. So this is from the taysir that Allah subhanahu wa ta'ala brought for this ummah. Jadi ini kemudahan yang diberikan Allah pada umat ini. And now there came to you a maw'idah, a lesson from Allah, an admonishment, a warning. Dan ini adalah sekarang datanglah warning ya, peringatan dari Allah. So you take that warning, and if you don't take it, then the danger, the threat is the threat of the fire. Jadi kalau Anda tidak mau menerima warning tadi, ya bahayanya ya masuk neraka itu. Gitu. Oke, semoga ada hikmahnya ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.